Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam podcast ulasan kitab-kitab tafsir. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah membahas para pendapat ulama yang mencoba untuk menyibak makna-makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 8 sampai 18. Pada kesempatan saat ini insyaallah kita akan mencoba mengurai makna yang ada dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Kita mencoba untuk mengurai maknanya dari pendapat para ulama muktabar yang mana mereka telah menulis beberapa kitab tafsir terkemuka yang banyak digunakan sebagai referensi utama bagi para ulama saat ini, terutama yang digunakan di pondok pesantren. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita akan melihat bahwasanya penggalan Quran surat Al-Ma'arij dari ayat 19 sampai 35 ini mengandung sebuah makna yang luar biasa, yang sangat dahsyat, yang mungkin bisa membantu kita bagaimana kita bisa hidup di dunia ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh ketenangan, ketentraman sesuai dengan nilai-nilai dan falsafah yang diberikan oleh ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Baik, penggalan ayat ini dimulai dengan ayat 19 sampai ayat 21. Di sini dikatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Dalam penggalan ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya secara fitrah karakteristik manusia ini bersifat halu'a. Halu di sini bukan seperti yang kita pahami dalam bahasa Indonesia yang merupakan bahasa gaul daripada halusinasi. Jadi dia halu, artinya dia berhalusinasi untuk mendapatkan sesuatu. Tidak. Tapi makna halu di sini sebenarnya ditafsirkan atau dijelaskan dalam penggalan ayat selanjutnya, yaitu apa? Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Jadi ketika dia diberikan sebuah kejelekan, musibah, atau hal-hal yang membuat dia sulit dalam menghadapi kehidupan, maka dia akan menjadi apa? Akan menjadi jazua. Jazua di sini artinya gelisah, sedih, cepat mengeluh ketika mendapatkan kesulitan hidup. Dan sebaliknya, ketika dia mendapatkan kelapangan, kebaikan, idza massahul wa idza massahul khairu, maka dia akan manu'a. Manu'a artinya dia akan tamak, akan akan kikir dan tidak mau untuk memberikan kelapangan hidupnya, hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini merupakan karakteristik daripada seorang manusia, yang mana ini juga diperkuat dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi syarru ma fir rajuli syuhun hali'un wa jubnun khali'un. Jadi sebaik-baiknya sifat yang melekat pada diri seseorang itu adalah sifat pelit, yang sangat pelit, dan juga sifat pengecut yang sangat pengecut. Nah, di sini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita melihat menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, beliau mengatakan bahwasanya sifat halu itu melekat pada manusia ketika mereka tidak memiliki visi terkait hidup di dunia. Mereka dibutakan oleh gemerlapnya kehidupan dunia.
Karena orang yang memiliki visi keakhiratan, visi ukhrawi dalam hidup di dunia ini, nah, mereka akan tahu apa sebenarnya tugas kita dilahirkan ke dunia ini. Maka apabila mereka sudah lupa akan visi, akan misi kita untuk hidup di dunia, maka tentunya manusia tersebut akan terjebak dalam sifat halu di sini. Dan beruntungnya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah kondisi-kondisi atau hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari sifat halu ketika menghadapi kehidupan di dunia ini melalui penggalan-penggalan ayat selanjutnya. Baik, yang pertama, hal yang bisa mengeluarkan kita atau hal yang dikecualikan dari karakteristik manusia yang halu tadi, yaitu adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Nah, namun di sini al-musallin di sini menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan al-musallin di sini adalah al-mu'minin, itu orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang beriman yang juga tidak meninggalkan sholat 5 waktu, karena kita tahu bahwasanya yang membedakan, salah satu yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang yang tidak beriman adalah sholatnya. Nah, di sini untuk menjadi atau untuk terlepas dari sifat halu di sini, sifat yang selalu gelisah, sifat yang selalu sedih, kondisi keadaan kita yang selalu sedih ketika diberikan kekurangan, ketika diberikan kesulitan hidup, dan sifat yang tamak ketika diberikan kelapangan hidup, maka salah satu hal yang bisa mengeluarkan kita dari keadaan tersebut adalah sesederhana menjadi seorang yang beriman, sesederhana menjadi orang yang selalu melakukan sholat. Nah, namun dalam penjelasan selanjutnya disampaikan bahwasanya sholat yang bisa mengeluarkan kita dari sifat halu ini bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi apa? Di sana dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, alladzina hum ala sholatihim daimun, mereka yang mendawamkan sholat. Nah, jadi dawam di sini maksudnya adalah berkesinambungan, dalam artian kita tidak pernah lupa, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa menambahkan dengan beberapa sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat tobat, dan sebagainya. Maka mendawamkan sholat ini menjadi kunci bagi kita untuk terhindar dari keadaan halu, dari keadaan sedih, gelisah, dan sebagainya. Nah, kata dawam di sini menjadi kunci dalam melaksanakan ibadah, seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang menyatakan ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Jadi menurut Rasulullah SAW, pekerjaan yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah SWT adalah pekerjaan yang berkesinambungan meskipun sedikit. Maka yang paling baik adalah misalnya kita sholat tahajud 2 rakaat tapi berkesinambungan, atau sholat tahajud 4 rakaat tapi berkesinambungan, daripada sholat tahajud misalnya 100 rakaat tapi hanya 1 hari saja. Jadi adwamuha wa in qalla. Maka dawam di sini menjadi kunci daripada baiknya atau ibadah yang dicintai oleh Allah SWT. Nah, ulama-ulama yang lain di sini seperti Ibnu Wahab yang dikutip dalam Ibnu Tobari dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, beliau mengatakan bahwasanya orang yang mendawamkan sholat itu tidak akan pernah menengok ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Jadi maksud daripada dawam di sini menurut Ibnu Wahab adalah menjaga kekhusyuan,
kehusyuan dalam beribadah. Jadi bagaimana misalnya ketika kita sholat itu, kita menjadikan media sholat itu menjadi media untuk berkomunikasi dengan kekasih kita, dengan orang yang sangat kita cintai, yaitu siapa? Allah SWT. Apabila misalnya kita mau bertemu kekasih, atau kita mau bertemu orang penting, presiden dan sebagainya, tentu kita akan menggunakan sumber daya yang kita punya supaya apa? Supaya pertemuan itu bisa baik, supaya pertemuan itu bisa lancar. Dan mungkin ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, 1 menit, 2 menit, 3 menit itu tidak akan cukup. Maka juga dengan sholat, ya, apabila kita misalnya tahu hakikat daripada sholat itu adalah merupakan bentuk daripada komunikasi kita dengan Allah, maka tentunya kita akan apa? Kita akan mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Dan juga apa? Dan juga ketika kita sholat, kita tidak mau berhenti, karena memang itu merupakan momen kita berkomunikasi dengan Allah SWT. Maka menurut Buya Hamka, ya, ibadah ini, ya, ibadah sholat ini bukanlah ritual makna, yaitu sebuah kebiasaan yang tidak diketahui maknanya. Perlu di sana adanya sebuah pengosongan diri dari sesuatu yang di luar Allah. Bahkan semua gerak langkah kita di dunia ini hendaknya seperti sholat. Jadi ada yang mengatakan sholat kehidupan. Bahwasanya ketika kita sedang misalnya masak, kita sedang berinteraksi dengan orang lain, kita sedang bekerja dan sebagainya, bagaimana kita misalnya membuat keadaan itu seperti sholat, itu khusyuk. Bahwasanya kita itu melakukannya sebagai ibadah. Kita melakukannya sebagai media untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi hal yang pertama atau kegiatan yang pertama yang bisa mengeluarkan kita dari sifat halu itu adalah sholat. Tapi sholat yang seperti apa? Sholat yang dawam. Dawam itu seperti apa? Berkesinambungan dan juga apa? Menjaga kehusyuan daripada sholat. Baik. Lalu selanjutnya, hal yang bisa mengeluarkan kita dari sifat halu menurut Quran surah Al-Ma'arij ayat 19-35 itu adalah walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Nah, di sini adalah membayar zakat. Membayar zakat dan kewajiban finansial lainnya. Bukan hanya zakat, sedekah, wakaf, infak, nafkah dan sebagainya. Baik yang bersifat wajib seperti zakat dan nafkah, atau yang bersifat sunnah yaitu wakaf misalnya atau infak. Nah, jadi kegiatan-kegiatan filantropis yang banyak digagas oleh para milioner yang ada di dunia ini itu sudah ada ajarannya dalam Islam. Dan menurut ayat ini, kegiatan mengeluarkan harta kita kepada jalan yang benar fi sabilillah, menginfakkan harta kita fi sabilillah, itu bisa membuat kita terhindar, ya jelas. Ya. Ketika kita misalnya memiliki kelapangan harta, maka dengan mengeluarkannya, maka kita akan terhindar dari sifat manu'a, mencegah untuk mengeluarkan harta kita pada jalan yang memang diridhoi oleh Allah SWT. Begitu juga ketika misalnya kita diberikan kesulitan hidup, kita tidak akan merasa pusing. Ya, bahkan mungkin bisa jadi sesuatu yang sedikit yang kita miliki itu bisa kita berikan kepada orang lain. Dan menurut Rasulullah SAW itu adalah sedekah yang paling baik. Itu apa? Sedekah ketika kita bisa mengeluarkan sedekah padahal kita sangat membutuhkan. Sungguh merupakan sebuah cerita yang sangat menginspirasi. Misalnya ketika ada seorang penarik tukang beca yang mengeluarkan seluruh uang yang dia miliki dari bansos, ya, dia mendapatkan
bantuan sosial 300.000 dia menginfakkannya di Masjid Jogokarian Yogyakarta karena dia merasa terbantu, dia merasa terlayani ketika suatu saat dia lagi sholat di Masjid Jogokarian dan dia tidak memiliki uang sama sekali, tidak ada uang untuk bisa makan pada waktu itu, dan di masjid tersebut dia bisa makan. Itu dia sangat terbantu dan sangat terharu. Sehingga apa? Sehingga ketika dia memiliki uang dari bansos, dari bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, dia langsung berikan kepada masjid tersebut. Nah, itu sudah bisa melihatkan bahwasanya meskipun kita dalam kesulitan, itu tidak akan membuat dada kita sempit. Kenapa? Ya, kita akan terbuka bahwasanya apa? Allah senantiasa akan memberikan rezeki kepada kita. Nah, jadi sifat kegiatan-kegiatan filantropis, bersedekah, berzakat, menafkahi keluarga dan sebagainya, itu tentunya akan menghindarkan kita dari sifat halu tadi. Nah, jadi bahkan menurut Buya Hamka, kesediaan mengeluarkan zakat ini adalah bentuk apa? Pengejawantahan iman kepada Allah SWT dan buah dari pelaksanaan ibadah sholat. Maka orang yang benar-benar sholatnya khusyuk, itu akan apa? Akan meningkatkan kadar keimanan, ketakwaannya, sehingga apa? Dia akan siap menjalankan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah SWT. Salah satunya apa? Zakat, infak, sedekah, nafkah dan sebagainya. Jadi ketika kita sholat, iman kita akan nambah, yazdad, akan bertambah, keimanan kita akan bertambah. Maka konsekuensi dari keimanan adalah apa? Kesiapan dalam menjalankan syariat, perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Salah satunya adalah mengeluarkan harta kita di jalannya. Nah, mengenai kata hakum maklum di sini ada perbedaan pendapat antar ulama, dan di sini Fakhrul Ar-Razi menyampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan hakum maklum ini adalah zakat. Nah, beliau memiliki dua argumen. Yang pertama adalah hakum maklum itu adalah hak yang sudah ditetapkan. Berarti kalau hak yang sudah ditetapkan itu ya zakat. Zakat itu kan ada nisabnya. Ketika kita misalnya punya harta sekian, maka harus mengeluarkan sekian. Maka hakum maklum, hak yang sudah ditetapkan. Nah, itu. Jadi menurut Fakhruddin Ar-Razi, beliau berpendapat bahwasanya hakum maklum di sini adalah zakat. Dan juga argumen kedua, ayat ini mengeluarkan seseorang dari perbuatan tercela, yaitu apa? Halu. Nah, untuk itu ibadah yang lebih tepat ditujukan kepada zakat itu adalah lebih tepat ditujukan kepada zakat karena sesuatu yang wajib dibandingkan dengan hal yang bersifat sunnah seperti misalnya infak atau sedekah. Nah, ada Ibnu Abbas, Hasan Ibnu Sirin dan Qatadah yang menyatakan bahwasanya hakum maklum di sini adalah zakat. Nah, meskipun misalnya imam yang lain seperti Mujahid atau dan An-Nawawi berpendapat berbeda bahwasanya ini merupakan harta atau merupakan kegiatan di luar zakat seperti sedekah, infak dan sebagainya. Nah, apapun itu, kegiatan-kegiatan filantropis yaitu berupa mentasarufkan, menggunakan harta kita pada jalan yang diperintahkan oleh Allah SWT, itu sejatinya akan membuat kita terhindar dari sifat halu. Baik, itu saja untuk kali ini. Masih ada beberapa hal yang lain yang bisa mengeluarkan kita dari sifat halu, sesuai dengan Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-35, tapi insya Allah kita akan melanjutkannya pada bagian kedua daripada podcast ulasan kitab tafsir ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.